Ahmad Timur Soleh, CGP kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur. Pada kali ini bertemu lagi di koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dengan pertanyaan pemantik pertama, yakni bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Ini menurut Grant dalam bukunya ya. Nah, atas dasar pengertian tersebut, pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang yang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan, atau mungkin bisa dikatakan dengan istilah kemitraan. Seperti itu. Selanjutnya, di sekolah, coaching dapat dilakukan dengan rekan sejawat maupun dengan murid. Dalam relasi dengan rekan sejawat, coaching dilakukan untuk mengembangkan diri, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh guru. Ini sesuai definisi yang dikemukakan oleh Grant tadi di awal. Apabila guru menemukan kendala dalam pembelajaran, guru dapat melakukan proses coaching untuk menemukan potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Selain dengan rekan sejawat, coaching juga dapat dilakukan terhadap murid. Ya, kita tahu sesuai dengan filosofi KHD menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh kembangnya atau kodrat yang terdapat pada anak. Diharapkan dengan menerapkan keterampilan coaching, maka seorang guru dapat menuntun segala kekuatan atau kodrat atau potensi murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Poin utamanya di situ. Dalam menerapkan coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Ya. Itu jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Ya, kita tahu kata kunci keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu keduanya berorientasi pada kekuatan atau potensi murid. Di mana coaching dilakukan bertujuan untuk menggali potensi murid, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memaksimalkan potensi murid melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Jadi potensi yang digali lewat coaching dimaksimalkan melalui pembelajaran diferensiasi setelah adanya identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Coaching dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, terutama dari aspek minat dan profil belajar murid, yang merupakan langkah awal dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran sosial dan emosional, kita tahu ada 5 kompetensi sosial emosional yang bisa dipelajari atau bisa dikembangkan. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, berketerampilan berelasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi sosial emosional tersebut sangat berkaitan erat dengan percakapan coaching, baik dari sisi coach maupun sisi coachee. Ya. Nah, gimana keterkaitan erat tersebut? Keterkaitan kelima kompetensi sosial emosional tersebut dapat diperoleh dengan coaching alur tirta, di mana alur tirta ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu menentukan tujuan. Pada tahap ini, murid akan mengembangkan kompetensi sosial emosional manajemen diri. Karena dia tahu dari percakapan itu tujuannya apa, kemudian apa yang akan dibicarakan, sehingga manajemen dirinya terasah. Tahap yang kedua yaitu identifikasi, di mana seorang coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta yang ada pada saat percakapan tersebut.
Pada tahap ini, murid dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri. Jelas karena ada fakta yang ada pada saat itu dengan situasi yang dibicarakan, berarti dia akan sadar terhadap keadaan dan fakta-fakta yang didapatkan pada percakapan tersebut. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang ingin dicapai dan komitmen untuk langkah selanjutnya. Nah, pada kedua tahap ini, murid dapat mengembangkan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jelas, dengan membuat rencana aksi, berarti dia akan harus bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang telah dia buat. Seperti itu. Itulah KSE yang dapat dikembangkan, kompetensi sosial emosional yang dapat dikembangkan atau diperoleh dengan menggunakan tahapan coaching alur Tirta. Pertanyaan pemantik ketiga, ini bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan penglibatan komunitas sekolah yang kesemuanya itu mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Untuk itu, seorang pemimpin pembelajaran harus memahami paradigma berpikir coaching. Yakni ada 4. Yang pertama, fokus pada coaching, atau dalam hal ini yang karena di sekolah, rekan kerja atau murid yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selain itu, seorang pemimpin pembelajaran juga harus memahami prinsip coaching, yakni adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan selain itu, seorang pemimpin pembelajaran juga harus memiliki kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan keterampilan coaching ini, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengemas pertanyaan-pertanyaan pemantik ketika berdialog untuk mengungkapkan potensi, kekuatan, atau aset individu maupun sekolah demi tercapainya visi bersama. Jadi jelas ada keterkaitan antara pemimpin pembelajaran dengan kompetensi coaching tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.